Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi Bapak Ibu, Brother Sister semuanya. Saya percaya kabar kita pagi hari ini pasti luar biasa, amin. Yang setuju kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, yuk kita bersyukur. Kita awali ibadah minggu ini dengan ucapan syukur. Katakan terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu buat setiap kami. Ya Roh Kudus, kami bawa korban syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, ini kami Tuhan, kami bawa doa kami yang terbaik untuk menyenangkan-Mu Yesus Tuhan. Syara moya syani, haleluya. Apapun keadaan Bapak Ibu, Brother Sister, bersyukurlah kepadanya, sebab Dia baik, sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan. Oramaya sanaralamo, terima kasih ya Tuhan. Hikinaralamaya naralamaya sanu, haleluya. Terima kasih apapun keadaan kami bangga punya hal seperti Engkau. Sekalipun doa kami enggak dijawab atau belum dijawab, kami katakan Tuhan tetap baik buat setiap kami. Karena memang Kau Allah kebanggaan hidup kami Tuhan. Biar pagi hari ini hanya Engkau yang kami senangkan. Hanya Engkau yang kami tinggikan di atas segala-galanya. Kami mau ingat-ingat kebaikan-Mu ya Tuhan, yang Kau perbuat setiap kehidupan kami. Biar hati kami menyembah-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga.
Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita berikan tepuk tangan yuk buat Yesus kita yang ajaib. Dan kita nyanyikan, ku tak dapat lupakan, aku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang Kau cari Tuhan, amin, yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, dan Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ya ku sembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali lagi kita nyanyikan lagi nih. Ku tak dapat lupakan, aku tak dapat lupakan, amin, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan kami berharga Tuhan, amin.
Oh, kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Oh, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan kami di pagi ini Tuhan. Amin. Oh, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Oh, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan, ya Tuhan. Biar hati hamba Engkau temukan pagi ini atas setiap kami. Amin, amin. Biar kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan tidak. Oh, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Amin, amin. Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik Tuhan, yang terbaik yang ada. Katakan yang terbaik, yang terbaik yang ada, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Oh, yang terbaik dari hidup kami persembahkan hanya bagi-Mu, ya Yesus Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji selamanya. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Oh, Ramaya Shalalamoya se. Kekuatan-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir di tempat ini.
lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Deep worship. Yes, sikira laba 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 laba. Jesus, sikira laba 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 laba. Orabaya sakana nalomoya shalamoya se. Hallelujah. Orabaya sakana la 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 la. Orabakala laba ya la laba 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 laba. Jesus, sikira laba ya la laba laba. Terus masuk lebih dalam lagi, saudara. Come on. Yes, sikira baba 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 baba. Orabaya sakala baya la laba 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 laba. Orabaya sakara lama ya sakara lama ya si. Biar sorga bersuka cita, sorga bersorak-sorai. Ada pujian dari Hope Church. Orabaya sakara lama ya lama ya si. Tinggikan nama-Mu Tuhan di atas segalanya. Hiramaya Shakara Ramaya Si. Hallelujah. Yes Lord Jesus. Nikmati hadirat-Nya, surga terbuka. Oh yes, sikira la ba 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 ba. Oh ramaya, sikira ma. Oh Jesus, sikira ba 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 ba. Oh ramaya sakala la ba 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 ba. Oh ramaya sakamo yasi, Yesus. Wow. Yes Lord. Jamah setiap kami Tuhan. Oh raba-raba. Yes. Nikmati kehadirannya. Dia di sini. Oh Ramaya. Biar cinta mula-mula kami, kasih mula-mulamu atas setiap kami terus pertahankan Tuhan. Oh Ramaya Syakara. Yes, kira Rama. Oh Ramaya Syakara lama. Mari mendekat padaku, Yesus Tuhan. Berserulah memanggil namanya, nama di atas segala nama, nama yang ajaib. Oh Yesus Tuhan. Oh Syakara Mayasa. Oh Jesus. Shikira Mayaro. Datanglah kepadaku, Urabaya Sakala Baba 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 Baba. Cikina Ramaya Sana Moya Sana Ramoya Si. Oh Yesus Tuhan, Yesus Kau Raja segala raja. Wow, Urabaya Sakala Maya Sakala Maya Rabaya Rabaya. Lawat setiap kami, jangan keraskan hatimu.
Izinkan dia menjamahmu. Oramaya sakala oh zikira oramaya sakala maya sanara moya si penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan hari-hari ini. Ya kami manusia roh ya Tuhan. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we sing, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great, woo, hallelujah, and all we sing, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we sing, how great is our God. Mari Bapak Ibu dan Sister, saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan how great, come on child. How great is our God. Come on, sing with me, how great is our God, and all we sing, how great is our God. Once again, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we sing, how great, and all we sing, how great, and all we sing, how great is our God. Amen. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, come on. Mari kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Bapak sekali lagi bersyukur Kau berikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu. Biar semua kami dikasihkan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami duduk diam di kaki-Mu Tuhan, urapi kami, urapi firman-Mu pesernatan. Biar semua firman kesaksian disampaikan semua untuk kemuliaan nama-Mu, yang mengubah hidup kami menjadi seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan
kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Amin. Bagi-Mu Yesus ku percaya. Oh, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Mari yang percaya tidak ada yang mustahil. Mari saya undang kita semua Bapak Ibu Brother Sister. Yes God, Kau berfirman. Amin. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan oh, tiada yang mustahil. Oh, amin Tuhan. Bagi-Mu Yesus ku percaya. Sekali lagi katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Bapa, kami sungguh sangat amat bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang sungguh memperhatikan kami. Kami tidak menyembah Allah yang menuntut, tetapi kami menyembah Allah yang mengasihi kami. Bahkan Engkau mau mati buat kami. Engkau memberikan segalanya buat kami. Memberikan yang terbaik buat kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Ada sebuah privilege, ada sebuah kehormatan di mana kami boleh panggil Engkau Allah kami, di mana kami boleh panggil Engkau Bapa kami, Bapa yang selalu ada, yang gak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya kalau Engkau sudah pimpin hari-hari kemarin, Engkau juga yang akan pimpin kami di hari-hari besok. Apapun yang kami bawa pada hari ini Tuhan, pergumulan, pemikiran, apapun Tuhan yang menjadi beban hidup kami, hari ini kami serahkan kepadamu. Karena kami tahu Engkau Allah yang mau intervensi, Engkau Allah yang mau campur tangan dalam hidup kami. Kami hanya perlu membuka hati kami. Kami mau berseru, Tuhan, Tuhan, Engkau yang sudah pimpin kami di hari-hari kemarin. Pimpin kami Tuhan di hari-hari esok. Dan kami percaya
Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau yang akan melanjutkan, Engkau yang akan menyelesaikan dengan indahnya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, apapun yang anak-anak-Mu bawa, pemikiran, struggles, challenge yang kami bawa, kami percaya enggak sia-sia. Hari ini Engkau melawat kami. Hari ini Engkau melawat kami Tuhan. Setiap pribadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang boleh kami nikmati. Terima kasih buat sukacita yang boleh kami nikmati. Sukacita dari sorga. Terima kasih Bapa. Kau berkati Tuhan. Dan kami percaya hari ini, di tempat ini, yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah sudah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Untuk Sony dan seluruh tim, berkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekarang kami mau dengar isi hati Tuhan. Engkau yang berkata-kata Tuhan. Hamba-Mu hanyalah alat, tetapi Engkau yang berkata-kata. Engkau yang akan mengubahkan setiap kami. Kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Lebih berkenan lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, buka hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami. Supaya kami boleh menangkapnya menjadi pesan-pesan. Tuhan hamba-Mu Engkau mampukan, layakan, kuasai bibir lidahnya. Sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Dan kita siap semakin diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, yes. Silakan duduk saudara, shalom. Senang banget bisa ketemu saudara lagi, bisa ibadah di tempat ini lagi ya. Saya ngomong begini bukan basa-basi ya, beneran. Udah 2 minggu saya tugas di luar. Jadi tadi malam senang banget. Wah besok ke Hope gitu ya. Saya gak tahu ya, saudara-saudara ada yang berasa begitu gak ya? Saya sih begitu. Bahkan sering loh saya ngobrol sama anak-anak. Waduh kangen. Kalau enggak ke Hope itu kangen. Sekali lagi ya, saya gak tahu sudah berasa begitu apa enggak. Yang berasa gitu boleh angkat tangan. Wes, puji Tuhan, dahsyat. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Ada yang aktif ngikutin sosial media? Ada yang aktif ngikutin sosial media? Yes. Tahu nggak ada yang viral hari-hari ini? Ada yang viral hari-hari ini? Damai Ungger, bukan itu. Boleh dibuka, Ebi. Hari-hari ini di sosial media, sebetulnya beberapa bulan yang lalu, dan hari-hari ini mulai rame lagi. Ada hashtag, kabur aja dulu gitu ya. Nah buat saudara-saudara yang nggak nangkep, ini apa sih gitu ya. Jadi ini adalah sebuah kegerakan yang muak dengan Indonesia, dan mereka pengen kabur dari Indonesia, pengen pindah dari Indonesia. Sebelum lanjut, ada nggak di ruangan ini yang punya pikiran kayak gitu juga? Ada nggak? Ada. Nggak apa-apa, jujur aja. Ada nggak? Pengen tahu saya, ada nggak yang muak dengan keadaan Indonesia dan pengen kabur aja dulu? Nah, jadi saya mau sharing based on, ya biblical pasti, tapi juga saya mau cerita pengalaman hidup saya. Kabur aja dulu itu setidaknya ada 2 faktor. Faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorongnya adalah apa yang kita lihat di Indonesia yang bikin kita muak, tanda kutip. Itu yang mendorong kita untuk kabur. Jadi kalau tadi saya nanya beberapa ada yang manggut-manggut, nggak berani angkat tangan, tapi malaikat mencatat, saudara yang pengen kabur ini, saudara setuju nggak? Ada faktor pendorong. Jadi udah muak dengan keadaan Indonesia,
saya mau cerita my personal point of view, apa yang saya tidak suka dari Indonesia. Saya tidak suka cuacanya. Lembab, buat saya tuh kelembapan itu saya nggak nyaman. Habis mandi bisa keringetan. Ini saya bukan jelek-jelek Indonesia ya, saya bersaksi. Terus saya tidak suka trafficnya. Macet, bukan macetnya, tapi kayaknya orang yang nyetir di Indonesia itu berusaha untuk kill each other, saling pengen membunuh gitu loh. Dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, aduh saya kalau ngelihat, aduh are you trying to kill me or what gitu kan. Nyetir biasa aja, saya itu memperhatikan ya, saya mudah-mudahan di ruangan ini tidak ada yang seperti itu. Kalau ada motor yang take over kita, mau take over tuh yang mendahului kita, saya heran loh, motor kalau lagi take over ya silahkan, tapi selalu motong jalur kita. Saya merhatiin kalau motor tuh begitu. Jadi udah take over, terus jalur kita ditutup. Saya mikir kenapa mesti begitu. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan di ruangan ini gak ada yang kayak begitu. Jadi nomor 1 cuaca, nomor 2 traffic, nomor 3 ada orang begitu kagum dengan Indonesia yang begitu ramah. Tapi saya gak habis pikir orang Indonesia itu jorok, buang sampah sembarangan. Nah itu contoh, belum lagi kalau ngomong keadaan politik dan sebagainya. Saya nggak mau ngomong panjang lebar, saudara terserah, ada faktor pendorong. Nah yang kedua faktor penarik, saya tahu beberapa dari saudara suka traveling. Dan saya tahu waktu saudara traveling nggak ada yang nginjilin kan. Misalnya traveling ke Europe, traveling ke New Zealand, traveling kemana-mana nggak ada yang nginjilin. Ayo jadi warga negaraku, nggak ada yang nginjilin kayak gitu kan. Tapi saudara pengen punya keinginan, aku pengen loh jadi warga negara Europe, aku pengen jadi warga negara Amerika, aku pengen jadi warga negara Australia, New Zealand dan sebagainya. Padahal nggak ada yang nginjilin. Kenapa? Ya tadi cuacanya enak, sejuk, bersih. Kalau tarik nafas itu kayaknya oksigennya masuk bisa 100%. Kalau di Indonesia mungkin cuma 20%, sisanya polusi. Mungkin, I don't know. Jadi ada faktor pendorong, ada faktor penarik. Saya nggak mau cerita terlalu banyak, nanti dipikir saya pengkhianat bangsa lagi. Tapi saya mau katakan, kita harus buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar. Walaupun ada faktor pendorong, ada faktor penarik, tapi kenyataannya buat orang-orang yang tidak suka dengan Indonesia misalnya, terus bilang negara lain lebih baik. Nah kalau saudara cukup membuka mata lebar-lebar, membuka telinga lebar-lebar, begitu banyak orang yang sudah pernah ke luar negeri, sudah pernah tinggal di luar negeri, ujung-ujungnya pulang ke Indonesia. Dan mereka bilang, gimana pun juga Indonesia lebih enak. Nah di situ saya membuka, oh iya kenapa ya? Karena kalau misalnya di negara maju, contoh ya, di negara maju semuanya full automatic. Kita cuci mobil, cuma masukin koin udah juzz gitu ya. Kita ke tempat laundry, pakai masukin koin, semuanya udah beres. Jadi di luar negeri everything is automatic. Tapi saudara, saya dibukakan paradigmanya kalau di Indonesia itu bukan cuma full automatic, tapi extra automatic. Kalian tahu nggak maksudnya? Extra automatic. Kita tuh mau cuci mobil, kita bilang sama aja sama mas-mas tuh, mas tolong bikin bersih ya, itu bersih. Jadi nggak perlu mencet-mencet tombol lagi. Terus kalau di luar negeri, laundry itu pakai koin, tiba-tiba udah selesai, udah kering, tapi mesti kita angkatin, mesti kita lipat. Tapi kalau di Indonesia, very very automatic. Kenapa? Kita tinggal taruh aja di laundry di bawah, udah dicuciin, udah dikeringin, udah disetrikain. Jadi luar biasa, Indonesia ini luar biasa. Human resource-nya tidak terlalu mahal, jadi service itu enak. Saudara yang bangga dengan hidup di luar negeri, saudara harus mencapai level tertentu
untuk bisa punya mbak di rumah dan punya driver. Tapi di Indonesia gampang banget punya mbak, punya driver. Di Indonesia kalau saudara punya uang kecil, terus kasih kepada orang-orang di pinggir jalan yang namanya tukang parkir dan sebagainya, dengan uang Rp5.000, mereka akan dengan bilang, terus bos, gampang banget dipanggil bos di Indonesia. Di luar negeri belum tentu bisa begitu. Nah jadi saya menemukan banyak cerita orang-orang yang sudah berkelana ke luar negeri, ujung-ujungnya juga pulang ke Indonesia, katanya di Indonesia lebih enak. Kenapa lebih enak? Karena apa-apa itu affordable. Di luar negeri apa-apa mahal. Dan orangnya di Indonesia itu helpful, walaupun tadi sempat saya katakan try to kill each other, tapi faktanya lebih helpful. Di luar negeri itu orang-orang sangat self-centris, egois. Kalau bukan urusannya mana mau dia bantu. Jadi banyak orang Indonesia yang gak betah di luar negeri, karena apa? Orang-orang egois. Nah kalau bicara tentang cuaca, saya juga ketemu banyak orang luar negeri yang tidak tahan dingin dan mereka lebih suka di Indonesia. Terlalu dingin, enakan di Indonesia. Di Indonesia cuacanya cuma 2, hot and hotter. Di luar negeri bisa 4 cuaca yang beda-beda gitu ya. Jadi orang bule banyak yang pindah Indonesia. Katanya enak, cuacanya itu predictable, nggak kayak di luar negeri. Ya karena saya pernah tinggal di Amerika, kalau lagi fall dan spring itu kadang-kadang kita bingung pakai bajunya. Pagi-pagi dingin banget, terus siang-siang bisa berubah jadi panas. Atau sebaliknya, pagi-pagi kayaknya cerah nih ya, terus tiba-tiba pulang kampus, bisa dingin banget, anginnya kencang banget. Nah, jadi kalau orang-orang seperti itu ya lebih senang di Indonesia. Terus ada yang bilang teman kerja. Nah faktanya banyak orang juga lebih suka kerja di Indonesia. Saudara yang bilang kerja di luar negeri enak, saudara harus buka mata, buka telinga sungguh-sungguh. Karena saya suka ke Jepang ya, saya, Pastor Lina dan anak-anak suka ke Jepang. Ternyata orang yang kerja di Jepang itu enggak betah juga. Very kompetitif. Jadi orang kerja di Jepang itu tuntutannya banyak. Nah level yang lebih tinggi dari Jepang itu Singapura. Kompetitif banget. Nah di atas Singapura ada yang lebih ngeri lagi namanya Hong Kong. Dan di atas Hong Kong ada yang lebih ngeri lagi namanya China. Dan kalau saudara dengar cerita-cerita orang yang kerja di China, mereka punya tagline, punya semboyan, Ciu Ciu Liu. Betul ya? Ciu Ciu Liu. Ciu Ciu Liu itu artinya 996. Masuk jam 9, pulang jam 9. 6 hari seminggu. Jadi orang-orang yang bilang, enakan kerja di luar negeri hasilnya banyak. Ya memang hasilnya lebih banyak karena udah pasti menang kurs. Tapi saudara harus buka mata juga. Kita yang sudah keenakan tinggal di Indonesia, banyak orang yang gak bisa tahan kerja di luar negeri. Kenapa? Sistemnya beda banget. Jadi kalau di Indonesia masuk kerja jam 8, kita bisa masuk buka komputer, ngecek-ngecek email, baca-baca berita, lihat-lihat YouTube. Di sana kalau masuk bener-bener kerja sampai break baru bisa melakukan yang lain. Enggak kayak di Indonesia, bisa sambil ngobrol, bercanda-bercanda. Jadi kalau saudara bilang di luar negeri lebih baik, ya saya enggak akan menampik itu, saya tidak akan bilang itu salah, tapi saudara harus benar-benar buka mata, karena faktanya orang luar negeri, negara-negara yang kita pengen tinggali, misalnya Singapura, banyak orang Singapura juga migrate. Ada yang bilang, wah enakan di Amerika, banyak orang Amerika juga migrate. Wah enakan di mana? Banyak juga orang di sana juga yang pindah. Jadi kalau dibilang enakan di mana, ya saya kembalikan selera saudara seperti apa. Saya suka jalan-jalan, saya suka traveling. Tetapi kalau dibandingin apple to apple, dibandingin
dengan keadaan saya sekarang di Indonesia, dengan kalau misalnya ada orang nawarin saya pindah ke luar negeri, saya akan mikir, bukan cuma mikir 2 kali, tapi mikir berkali-kali. Karena dengan kondisi saya seperti sekarang, dengan fasilitas, dengan macam-macam, kalau pindah ke luar negeri, belum tentu saya dapatkan. Jadi walaupun saya katakan, saya suka, dan saya masih berpikir, tapi once again harus dengan pertimbangan yang matang. Nah, sekarang kita masuk biblical base-nya. Yeremia 29 ayat 7, dengan jelas Tuhan berbicara kepada bangsa Yehuda lewat Nabi Yeremia. Orang-orang Israel, orang-orang Yehuda hari-hari itu mengeluh. Kenapa? Karena mereka dibuang ke Babel. Mereka tidak suka di Babel. Mereka mengeluh, I don't like this place, I don't like this country, I don't like this land. Tetapi Tuhan ngomong sama orang Israel, orang Yehuda lewat Nabi Yeremia, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku membuangmu. Bahasanya mungkin terlalu vulgar. Di mana Tuhan tempatkan kamu, kamu harus bukan cuma berdoa, tapi mengusahakan kesejahteraan. Jadi saya mau katakan, kalau Tuhan sudah tempatkan kita di Indonesia, Tuhan sudah tempatkan kita di Tangerang, di Banten, kesejahteraan tempat di mana kita tinggal, itu juga tanggung jawab kita. Jadi kalau Tuhan tempatkan kita di sini, kesejahteraan tempat di mana kita tinggal, itu juga Tuhan titipkan kepada kita. Jadi kalau Tuhan tempatkan kita di Tangerang, di Banten, di Gading Serpong, or dimanapun sudah tinggal, di Karawaci, di Cimone, dimanapun lah. Tuhan juga kasih kepada kita tanggung jawab kesejahteraan tempat di mana kamu tinggal, itu juga tanggung jawab kita. Gak cukup cuma didoain, tapi harus ada effort. Minimal jangan buang sampah sembarangan. Minimal berlalu lintaslah yang sopan. Kenapa? Karena kesejahteraan kota itu tanggung jawab kita. Yang mengerti kata Yesus. Jadi jadilah warga negara yang baik. Jadilah warga kota yang baik. Jadilah warga yang baik. Kalau kita tinggal di komplek, tadi saya sebut mungkin Karawaci, mungkin Gading Serpong, mungkin Cimone, mungkin Regency, atau manapun lah saudara sebut tempat tinggal saudara masing-masing. Nah kita mau tempat tinggal kita nyaman, ya kita harus ada effort. Jaga kebersihannya, jaga kerapiannya. Supaya apa? Supaya orang juga merasa keberadaan kita ada atau memberi nilai tambah. Karena ini pesan Tuhan kepada kita. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita, saya ulang ya, dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita harus mengusahakan kesejahteraannya. Walaupun mungkin saudara bilang, wah pastor I don't like Tangerang, I don't like Indonesia. Iyalah, even you don't like, tapi kita punya tanggung jawab untuk membuat tempat kita lebih baik. Oke? Buat yang tadi pengen kabur aja dulu, ingat-ingat ini. Oke? Next ini personal banget buat saya. Buat orang yang dekat sama saya akan jadi lebih tahu betapa saya sebetulnya pengen tinggal di luar negeri. Kami udah pernah tinggal di Amerika dan waktu itu pengen banget nggak pulang. Terus saya sama Pastor Lina ngobrol, kita pulang ya. Karena kami berdua punya prinsip nggak mau ilegal. Jadi satu waktu kita berdoa sungguh-sungguh, kita berdoa ngomong sama Tuhan, Tuhan apapun khotbah hari Minggu besok itu jawaban.
Dan benar, waktu kita ke gereja, terus pastor kami di Amerika itu khotbah soal Abraham. Wah, di situ saya udah seneng. Wah, Abraham kan disuruh keluar dari Ur Kasdim, keluar dari keluarganya. Saya udah seneng, wah berarti kita nggak pulang gitu ya. Tapi waktu pastornya menjelaskan lebih detail lagi, kayaknya baru pertama kali itu saya dengar khotbah saya nangis. Kenapa? Karena pastornya ngomong, Abraham disuruh keluar dari kenyamanan, keluar dari tempat di mana dia suka. Wah, waktu saya dengar khotbah itu saya nangis, terus saya senggol Pastor Lina. Tuhan suruh kita pulang. Nah, saya nggak bisa cerita lebih detail tentang apa yang ada di kepala saya. Tetapi waktu ketemu ayat ini, seperti yang saya katakan, ini personal banget buat saya. Rasul Paulus cerita kepada jemaat di Filipi, sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia bilang, kalau aku hidup, hidupku itu buat Tuhan. Tetapi kalau aku mati, itu keuntunganku. Saya ngomong begini, bukan Rasul Paulus ini desperado, gak punya masa depan, enggak. Kenapa? Karena dia tahu, kalau dia hidup, berarti dia harus kerja keras. Kerja keras bukan buat dirinya sendiri, bukan buat make money, bukan buat supaya famous, bukan buat posisi, tetapi dia tahu waktu dia hidup, dia harus terus menjadi berkat buat jemaat. Jadi dia ngomong, kalau aku hidup, aku harus menjadi berkat. Tetapi kalau aku mati, aku tahu keenakan mati itu aku tahu. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ada satu ayat yang mengatakan, aku pernah naik ke sorga. Dengan kata lain, dia tahu keadaan sorga tempat yang enak. Jadi dia bilang, aku sebetulnya pengen mati. Tapi ayat 22, namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu bagiku bekerja memberi buah. Jadi waktu saya baca ayat ini, saya kaget. Rasul Paulus mendapat dua opsi, harus tinggal di tempat di mana dia harus melayani, bekerja keras, bukan buat dirinya sendiri, tapi buat orang lain, atau dia bisa pergi kembali kepada Bapa, di mana dia katakan, keuntunganku. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan tinggal bersama Kristus. Hal itu memang jauh lebih baik. Kalau pulang kepada Tuhan, Rasul Paulus mengatakan jauh lebih baik. Tapi ayat 24, namun lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Tadi saya ngomong kan, ayat-ayat ini personal banget buat saya. Rasul Paulus pilihannya dua, masih tinggal di dunia untuk melayani atau pulang ke rumah Bapa di mana dia akan hidup enak. Dan dia sudah katakan itu, jauh lebih baik. Tetapi luar biasa, kita tahu dia memilih untuk tetap tinggal di dunia. Dengan yakin aku tahu tentang hal ini, aku akan tinggal dan akan bersama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Singkat ya, saya nggak mau panjang-panjang. Tadi saya ngomong, this is very personal for me. Saya suka jalan-jalan ke luar negeri, saya suka ngelihat keadaan di luar negeri. Saya pernah tinggal di luar negeri dan saya mau katakan, buat saya pribadi. Perbandingannya bukan Rasul Paulus. Rasul Paulus kan dunia dan sorga. Buat saya pribadi, kalau ngomong enak, saya pilih tinggal di negara maju. Lebih nyaman buat saya. Lebih nyaman. Trafficnya rapi. Pastor Lina sendiri suka ngomong sama saya, kamu tuh cocoknya tinggal di Amerika. Kenapa? Orangnya gak suka belok-belok. Kalau di Indonesia mau bisnis belok-belok, cocok di Indonesia. Tapi Pastor Lina tahu, kenal saya senangnya yang lurus. Kalau hitam ya hitam, putih-putih. Jadi dia bilang kamu cocoknya tinggal di negara maju, yang sistemnya udah rapi. Tapi kalau buat orang yang suka belok-belok,
suka cheating little-little lah gitu ya. Cocok di Indonesia. Tapi saya waktu ketemu ayat ini saya kayak tertemplak. Kenapa? Karena kita buat saya sebagai hamba Tuhan, pikirannya bukan yang enak buat saya, tidak. Considerationnya adalah, pertimbangannya adalah di mana saya paling dibutuhkan. Kalau ngomong daging, kalau ngomong Nathan as a human, saya pengen tinggal di tempat yang udaranya bersih, lalu lintasnya very light, lalu lintasnya very polite. Pengen. Tetapi ayat ini mengingatkan kepada saya bahwa Tuhan tempatkan kamu di sini karena Tuhan mau kamu jadi berkat. Jadi bukan mau-maunya saya, dan Tuhan membuktikan itu bukan cuma di Hope Church, di gereja lain, tapi juga di organisasi. Jadi saya ngerasa, wah dahsyat ya. Kepercayaan demi kepercayaan, tanggung jawab demi tanggung jawab Tuhan berikan. Dan saya mau menularkan ini kepada saudara. Kalau ada yang punya pikiran kabur aja dulu, saya nggak punya hak untuk membantah, saya nggak punya hak untuk melarang saudara. Tetapi saya pengen ngomong, dimanapun Tuhan tempatkan kita, Tuhan punya rencana. Dan Tuhan pengen dimanapun Tuhan tempatkan kita harus jadi berkat. Dimanapun. Jadi kita nggak punya hak lagi ngomong Tuhan I don't like this place. Nggak punya hak. I don't like this city, I don't like this country. Nggak bisa. Kenapa? Karena faktanya Tuhan punya rencana buat kita. Makanya tagline ini kita coret aja. Dan Tuhan tidak mau kita jadi orang yang suka kabur. Tuhan mau kita buka mata, bukan cuma mata ini ya, mata hati. Dimanapun Tuhan tempatkan, kita harus jadi berkat. Yang mau kata yes. Tapi saya sadar, saya ngomong begini, pasti ada yang kreatif gitu ya. Kan saya menghargai orang kreatif. Pastor, kalau pastor bisa khotbah begitu, kenapa kirim Abigail ke luar negeri? Gitu ya. Mungkin ada yang iseng kayak gitu ya. Enggak apa-apa, saya suka orang iseng. Orang iseng membuktikan punya intelektualitas yang tinggi. Jadi sampai sini saya harap saudara nangkep tagline kabur aja dulu dihapus dari kepala kita. Yang setuju yes? Kurang mantep yes. Tagline kabur aja dulu dihapus. Khotbah part 2. Ya, ada 2 khotbah hari ini. Jadi saudara siap-siap hari ini pulang sore. Kejadian 12 ayat 1 adalah sebuah cerita di mana Tuhan memanggil Abram. Abram tinggal di sebuah kota namanya Ur-Kasdim di Mesopotamia. Memang di Alkitab tidak dicatat, tapi waktu saya baca buku-buku sejarah, menarik. Ur-Kasdim Mesopotamia adalah sebuah kota yang sudah civilized, sudah beradab. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana? Udahlah, diam aja loh, nurut aja. Jadi pergi ke somewhere out there yang gak jelas. Yang gak jelas. Nah, kenapa? Banyak tema khotbah yang bisa kita breakdown. Kenapa Abram dipanggil Tuhan. Tetapi buat tema khotbah hari ini saya mau ajak kita buka ayat berikutnya. Waktu Tuhan ngobrol sama Abram, karena sahabat Tuhan ngobrol sama Abraham, Abram, kamu nanti aku berkati berlimpah, limpah, limpah, limpah. Kamu akan punya anak cucu yang besar. Tetapi kalau saudara baca Kejadian 15, menarik. Karena mereka sahabat,
Abram ngomong sama Tuhan, ini sahabat nih. Ah Tuhan, percuma memberkati aku. Kenapa? Nanti yang menikmati bukan keturunanku. Nanti yang menikmati itu hambaku tuh namanya Eliezer. Orang Damsyik. Jadi luar biasa. Waktu Tuhan berjanji memberkati seseorang, orang itu menolak karena buat apa? Dan luar biasa loh. Ayat 5 ini mengubah hidup saya. Karena ayat 5 ini Tuhan memberi jawaban telak banget. Apa jawaban Tuhan? Waktu itu keadaannya lagi di dalam kemah, di dalam tenda. Waktu Tuhan lagi ngobrol sama Abram. Nah, Tuhan jawabnya begini. Jadi saya bayangin Tuhan tarik tangan Abram, ayo keluar. Keluar. Terus lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang di langit. Jika engkau dapat menghitungnya. Kalau saudara ingat beberapa tahun yang lalu saya pernah khotbahkan ini. Kenapa Abram dipanggil keluar dari kemahnya, dari tendanya? Kenapa Abram dipanggil keluar dari Ur Kasdim Mesopotamia yang sudah maju? Tidak lain dan tidak bukan. Tuhan sedang mengajar Abram untuk melakukan ini. Expand, enlarge your paradigm. Dan saya beruntung, saya ngomong beruntung. Tadi pagi saya ngobrol sama David. Saya beruntung pernah sekolah di luar negeri. Saya beruntung pernah tinggal di luar negeri. Karena saya tidak mendiskriminasi saudara, saya tidak underestimate saudara. Tetapi lewat pengalaman hidup saya, orang yang suka traveling, orang yang pergi ke luar negeri, keluar kota, orang yang pernah merantau. Waktu saya ajak ngobrol, saya temukan orang-orang itu punya paradigma yang lebih besar. Kan saya pernah ngomong, jangan begini loh, nanti kita mati masuk surga, karena kita semua orang suci, orang benar, ya kan? Mati masuk surga kan? Terus di surga nanti kita ketemu banyak orang dari berbagai bangsa. Terus orang-orang nanya sama kita, kamu dari mana gitu ya? Dari Indonesia. Pernah ke Bali enggak? Enggak pernah. Pernah ke Bunaken enggak? Enggak tahu. Pernah ke Raja Ampat enggak? Enggak tahu apa itu. Kenapa? Karena ternyata di Indonesia banyak banget orang-orang yang kayak begitu. Lahirnya di Tangerang, sekolahnya di Tangerang, gedenya di Tangerang, menikahnya sama orang Tangerang, punya anak di Tangerang, punya cucu di Tangerang, matinya di Tangerang. Matanya tertutup. Kayak, saya sampai lupa tadi ngomong. Udang apa ya? Bukan udang. Katak, kayak katak di dalam tempurung. Tertutup. Jadi gak pernah tahu dunia luar. Jadi waktu mati ketemu orang-orang benar dari seluruh bangsa, mereka bilang, Bali bagus ya, Bunaken bagus ya, Raja Ampat bagus ya, nggak tahu. Kenapa? Gue lahir di Tangerang, menikah di Tangerang, punya anak di Tangerang, punya cucu di Tangerang, matinya di Tangerang. Jadi gue nggak tahu apa-apa. Nah, saya tidak mau hidup seperti itu. Dan saya menularkan ini kepada saudara-saudara. Makanya saya seneng banget sama orang-orang yang suka traveling. Kenapa? Karena faktanya orang-orang yang suka traveling punya mata yang lebih besar. Bukan harus operasi plastik matanya digedein deh. Enggak. Punya mata yang lebih besar karena melihat lebih banyak. Oh iya ya, saya ambil contoh aja ya. Dari sini ke Singapura itu 1,5 jam. Tapi ini dua benda yang berbeda. Beda banget. Jadi saya suka pengalaman-pengalaman yang kontras itu saya suka. Waktu di Mesir, Sony juga pernah bersaksi kan di doa kita ya. Waktu di Mesir,
Cuman jalan berapa langkah doang masuk ke Israel. Ini two different place. Wah, bisa beda banget. Nah, saya tidak jelek-jelekin Mesir, tidak jelek-jelekin Indonesia. Tetapi waktu kita suka traveling, kita akan melihat dunia ini luas banget ya. Dunia ini luas banget. Jadi saya tidak ngajarin kita untuk kabur dulu aja, enggak. Tapi saya pengen kita punya paradigma yang besar. Makanya dengan alasan itu, walaupun secara manusia, secara feeling, secara hati, saya juga pengen punya anak yang seumur hidup sama saya, diunyel-unyel terus. Tapi saya tahu saya tidak boleh egois. Saya pengen anak-anak saya enlarge, expand your paradigm. Kalau punya sayap, kepakan sayap selebar-lebarnya. Saya suka ayat ini juga. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Bicara dunia. Bukan cuma satu wilayah kecil. Tetapi ayat ini dengan jelas ngomong, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi saya mau menularkan ini kepada saudara. Bukan cuma expand, bukan cuma enlarge paradigm. Tapi kita harus punya world view perspektif. Cara pandang kita ke dunia. Cara pandang kita menghadapi sebuah masalah. Itu luas. Jangan cuma ngelihat benda ini dari satu sisi doang. Ini apa gitu ya. Tapi waktu kita punya paradigma yang luas, waduh, kaya loh. Orang yang paradigmanya luas itu kaya. Kaya. Saya nggak ngomong kaya materi ya. Saya nggak ngomong kaya tentang apa ya yang ada di bank account kita. Tetapi seneng ngobrol sama orang yang punya paradigma yang luas tuh seneng. Terakhir, kalau gitu apakah kita boleh merantau? Tadi kan ngomong kabur aja dulu nggak boleh. Sekarang saya mau tutup dengan pertanyaan, apakah kita boleh merantau? Waktu saya periksa di kamus, merantau itu buat anak-anak saya mungkin nggak tahu artinya merantau. Do you know merantau, Ebi? Oh, you know. Phoebe, do you know merantau? Enggak, oke. Makanya saya cari, merantau apa ya anak-anak zaman sekarang nggak tahu merantau. Ternyata bahasa Inggrisnya keren banget. Venture out. Venture out. Buat saudara yang tidak tahu venture out, jangan berkecil hati. Ini artinya. Venture out artinya adalah dengan berani melangkah keluar, melampaui zona nyaman, zona aman kita. Abraham dipanggil Tuhan untuk venture out, keluar. Karena Ur Kasdim itu zona nyamannya Abraham. Buat saudara-saudara, sekali lagi saya tidak mendiskreditkan atau underestimate saudara, tetapi saya akui, saya mengalami pertumbuhan mental waktu saya merantau. Kenapa? Waktu saya masih tinggal di rumah orang tua saya, lapar, haus, butuh uang, cuman kedip-kedip doang, tep-tep. Terus papa mama saya mau makan apa? Mau minum apa? Betul gak? Sesusah-susahnya orang tua kita, mereka gak tega kalau ngelihat anaknya lapar, haus. Jadi kedip-kedip, mau apa? Gitu ya. Mau apa? Tetapi waktu keluar, melangkahkan kaki, keluar dari zona nyaman. Dalam waktu 6 bulan ya, waktu Pastor Lina jemput saya di Singapura, kan transit di Singapura tuh dari Amerika. Dia kaget, mungkin dia mau nangis juga. Ngelihat pacarnya ini, waktu itu dulu masih pacar. Pacarnya kayak Biting, tau Biting gak? Lidi. Waktu saya pulang
Yanti ingat gak? Waktu saya pulang dari Amrik itu, saya timbang berat saya tinggal 52. Kenapa? Saya ngomong sama Ebi dan Phoebe, setiap hari makanan saya adalah peanut butter cookies. Biskuit yang isinya selai kacang. Setiap hari. Setiap hari. Sampai Pastor Lina bingung, kenapa sih kamu? Iya, saya malas masak. Saya malas ke supermarket. Jadi setiap hari pagi, siang, sore, malam. Makanya peanut butter cookies. Terus pertanyaannya, kenapa milih peanut butter cookies? Karena itu yang tersedia di dorm, di asrama. Jadi asrama itu selalu disediain cookies. Namanya peanut butter cookies. Jadi sekarang kalau ada di supermarket peanut butter cookies, itu saya udah di taraf mau muntah. Jadi kalau saudara pengen ngeledek saya, ngasih itu peanut butter cookies. Kenapa? Karena selama 6 bulan makanya itu terus. Jadi kurus. Nah, itu di luar zona nyaman. Tapi walaupun badan jadi tipis, jadi kurus kayak lidi, tetapi saya mengalami pertumbuhan mental yang luar biasa. Jadi saudara yang pernah atau yang sedang merantau, contohnya Ishak gitu ya, harus saya akui punya mental yang lebih kuat daripada orang-orang yang tinggalnya di rumah terus. Saya enggak mengecilkan ya, enggak, tapi fakta. Karena waktu kita masih tinggal sama papa mama pasti enggak tega kalau kita ngalamin pengen apa enggak bisa, butuh apa enggak bisa. Jadi ternyata Alkitab juga ngajarin kepada kita untuk to bravely go out beyond our safe place. Karena Tuhan pengen kita mengalami pertumbuhan. Bukan cuma badan yang dari kecil jadi gede, tapi pertumbuhan mental. Punya keberanian, punya nyali. Dulu saya nggak tahu apa-apa tuh. Jakarta, Cleveland saya nanya, berapa lama? 33 hours. Sampai dari yang suka naik pesawat sampai lama amat nggak mendarat. Tetapi waktu ngejalanin itu semua, sekarang saya punya paradigma gini. Selama masih ada udara yang disedot, selama masih ada makanan yang bisa dimakan, semua tempat itu layak dikunjungi. Kok nggak ada yang ngomong yes? Selama masih bisa nafas, selama masih bisa ada makanan, semua tempat itu layak untuk dikunjungi. Saya buktikan, saya survive selama 6 bulan makan peanut butter cookies. Survive. Terakhir, jadi ini kesimpulannya, apakah boleh pergi merantau? Ingat, bukan kabur aja dulu, bukan. Tapi pastikan kita pergi memang karena kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kalau kehendak Tuhan, when it is God's vision, it will be God's provision. Kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan pasti menyediakan segalanya. Pasti. Pasti. Yang kedua, bolehkah pergi merantau? Boleh, tapi bukan karena lari, bukan karena kabur. Di Alkitab ada beberapa cerita orang yang kabur. Kenapa mereka kabur? Karena mereka baru saja melakukan dosa. Jadi kata-kata kabur atau lari itu bukan kata-kata yang baik. Jadi boleh gak merantau? Boleh, asal bukan karena wah aku pengen kabur lah dari Indonesia, pengen kabur dari papa mama, pengen kabur dari enggak. Jangan. Jadi merantau boleh gak? Boleh, asal bukan karena kabur dari sesuatu. Kenapa? Di sini kan ada beberapa guru, pasti setuju nih sama statement ini. Kalau kita belum lulus akan sebuah subjek, Tuhan akan uji kita terus di titik itu.
Jadi walaupun kita kabur ke tempat lain, ya Tuhan akan uji kita terus di titik itu. Sampai kita lulus. Jadi mau kabur dari apa juga nggak bisa. Kalau kita belum sabar, ya Tuhan akan uji kesabaran kita. Kalau kita belum bisa mengampuni, Tuhan akan uji terus di situ. Jadi kita boleh merantau karena bukan kabur. Dan berikutnya to expand and enlarge your paradigm. Dan yang terakhir, seperti tadi saya sampaikan, kita merantau karena Tuhan pengen kita mengalami kebesaran Tuhan. Jadi saya mau ngomong sama Abigail, sama Ken, sama Nikki yang akan pergi jauh dari orang tua. Waktu sosok orang tua memudar. Kenapa memudar? Bukan karena orang tuanya jahat. Tetapi biasanya kan dad, mom. Tetapi waktu sosok itu sudah not available anymore. Doa saya. Abigail, Nikki, Ken, dan mungkin ada yang lain. Kalian akan mengenal a very present help in time of need. Satu tokoh yang selalu ada buat kamu. An everlasting father. Bapak yang selalu ada buat kamu. Dan saya percaya bukan cuma buat Abby, Ken, dan Nikki. Buat kita semua. Jadi waktu keluar dari zona nyaman bukan berarti kita keluar dari sebuah tempat aja. Tetapi waktu kita berani melangkah. Melakukan sesuatu yang aku belum tahu, aku belum nyaman, aku belum bisa. Nah waktu kita berani melangkah, kita akan berjumpa dengan pribadi yang besar, yang agung, yang dahsyat, yang lebih besar dari papa mama, yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan ajaibnya yang selalu ada buat kita. Mau? Saya bukan ngajak, yuk kita semua pergi kemana yuk, enggak. Tetapi saya mau ajak kita, yuk kita berani keluar dari zona nyaman kita. Yuk kita berdiri sama-sama. Bapak kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Aku berdoa Tuhan firman ini boleh membuka paradigma setiap kami. Mungkin ada satu atau dua atau mungkin lebih yang hari-hari ini pengen banget pindah ke luar negeri. Aku berdoa Tuhan supaya mereka punya motivasi yang benar. Bukan karena dendam, bukan karena kepahitan, bukan karena keinginan duniawi, nafsu daging, tetapi ada sebuah agenda Tuhan di mana mereka akan semakin mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Waktu mereka jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari sahabat, di negara yang baru, in the new culture, mereka boleh semakin mengenal Tuhan, an everlasting Father, a very present help in time of need. Tetapi buat saudara-saudara yang gak pernah punya pikiran ke luar negeri, Tuhan juga berkata kepada kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita, Tuhan mau kita menjadi berkat. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, Tuhan mau kita mengusahakan kesejahteraan. Oleh karena itu, tetaplah berjuang. Tuhan tempatkan kita di keluarga kita, di komunitas kita, di pekerjaan kita. Bahkan Tuhan tempatkan kita di Tangerang. Tuhan tempatkan kita di Indonesia. Karena Tuhan mau lewat hidup kita
Indonesia kembali kepada Tuhan. Lewat hidup kita, Indonesia mengenal Tuhan yang benar. Lewat hidup kita, keluarga kita, komunitas kita, pekerjaan kita, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sudah memberkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dan Kau yang akan terus memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan buat Tuhan gak pernah sia-sia. Bahkan setiap persembahan yang kami bawa buat Tuhan gak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan meninggalkan tempat ini, melanjutkan acara, biar Engkau yang terus bekerja dalam hidup kami. Dan sebelum kami menutup ibadah ini, kami rindu Tuhan, sekali lagi Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, menghibur kita. Ada selalu bersama-sama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Mu, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam